Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Eudia Desi Karisma dari kelas KA3B Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Hari ini, saya akan membagikan tutorial penggunaan aplikasi Point of Sales bernama RIS Sejahtera berbasis Visual Basic 6. Aplikasi ini dikoneksikan dengan database yang terdapat pada MySQL. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasi dari RIS Sejahtera. Untuk menjalankan aplikasi ini, pastikan perangkat kita tersambung dengan jaringan yang sama saat kita men-setting aplikasi ini. Kalau saya menggunakan hotspot dari HP ya teman-teman. Dan selanjutnya, pastikan kita sudah mengaktifkan koneksi di XAMPP. Nah, ini kita bisa lihat XAMPP Control Panel, pastikan kita sudah terkoneksi dengan cara kita mengklik Start. Oke, dan kita sekarang sudah terkoneksi. Mari kita buka aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi dari RIS Sejahtera. Ini merupakan form splash. Form splash ini bisa kita custom dan kita menampilkan nama usaha, nama aplikasi, ataupun nama produk yang kita tawarkan. Jadi ini kita bisa custom sendiri dan bisa menampilkan dari versi aplikasi kita, lalu siapa pembuat aplikasinya, dan juga mungkin ada pesan-pesan seperti peringatan dalam penggunaan aplikasi ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan form login. Form login ini berfungsi sebagai hak akses kita dalam kita membuka aplikasi tersebut. Jadi, tidak sembarang user bisa mengakses aplikasi kita. Username dan juga password ini diisi sesuai dengan data atau nama-nama user yang sebelumnya kita sudah set, yang sebelumnya kita sudah buat di form user melalui Visual Basic 6. Oke, ini saya coba masukkan username saya. Nah, ini berarti tandanya kita sudah berhasil untuk mengakses aplikasi ini. Dan di tampilan dari aplikasi RIS Sejahtera ini terdapat beberapa menu, yaitu ada data master, yang dimana di dalamnya ada seperti data barang, data konsumen, data supplier, data user, hingga menu untuk logout dan juga exit atau keluar dari program. Dan selanjutnya ada menu transaksi. Transaksi ini bisa meliputi transaksi pembelian, penjualan, retur jual, maupun retur beli, stock opnam, pembayaran hutang dan piutang, hingga tutup stok. Dan selanjutnya ada laporan. Laporan ini memuat data barang hingga data dari pengguna itu sendiri. Dan utility ini merupakan suatu program tambahan yang tujuannya nanti untuk memudahkan pengguna aplikasi kita ketika ingin seperti menghitung transaksi menggunakan kalkulator atau menulis catatan dengan notepad. Ini kita sudah tambahkan di aplikasi kita. Dan yang terakhir ada bantuan yang berisi informasi mengenai aplikasi kita maupun usaha kita, dan juga mengenai petunjuk penggunaan dari aplikasi kita sendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan dari form shortcuts. Sebelumnya kita sudah membuat form shortcuts melalui VB6 dengan memasukkan gambar-gambar, icon, dan juga kita mengatur nama dari setiap masing-masing icon ini. Dan icon ini tersambung dengan form-form atau transaksi-transaksi yang sudah kita buat sebelumnya, seperti misalnya data barang. Jadi nanti ketika kita buka, kita klik data barang, akan muncul tampilan data-data barang yang sudah pernah kita input sebelumnya. Nah, untuk di bawah ini merupakan tampilan dari status bar, dimana kita bisa melihat siapa user yang sedang aktif, yang sedang menggunakan aplikasi kita, lalu juga kita bisa melihat tanggal kita akses dan juga waktunya.
Dan juga kita bisa melihat kapan aplikasi ini dibuat. Jadi ini misalnya kalau aplikasi saya buat 2021 Eudia Digita Risma, seperti itu. Oke, itu tadi perkenalan awal mengenai aplikasi Risejahtera. Dan selanjutnya kita akan mencoba membuka satu persatu fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Risejahtera. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Data Master. Data Master ini terdiri atas 4 komponen utama, yang terdiri atas data barang, data konsumen, data supplier, dan data user. Kita bisa membuka data-data ini langsung melalui icon-icon shortcut yang ada di sini, atau juga kita bisa melalui keyboard kita, seperti misalnya kita akan membuka data barang, kita menekan Ctrl plus B, maka akan terbuka data barang. Nah, ini misalnya sudah terbuka form data barang. Nah, kita mau mencoba menambahkan data barang kita supaya masuk ke aplikasi Risejahtera. Yang pertama, kita bisa klik tambah. Nah, maka otomatis akan kosong, siap untuk kita input, kita isi datanya. Kita isi satu persatu mulai dari kode barang, selanjutnya nama barang, kita isi juga satuannya. Ini kita bisa isi terserah sesuai dengan kemampuan kita. Kita sesuaikan saja, kita masukkan harga jualnya berapa, harga belinya berapa, lalu stoknya kita ada berapa, dan juga stok minimal yang harus ada. Stok minimalnya misalnya kita buat 10. Oke, sudah terisi semua, lalu kita simpan. Nah, muncul konfirmasi sukses disimpan. Ini tandanya bahwa data yang kita isi tadi sudah berhasil masuk di database kita. Kita klik OK, dan kita bisa lihat, kita scroll. Nah, ini sudah masuk B009 bumbu masak. Nah, selanjutnya kita bisa juga melakukan koreksi terhadap data yang sudah kita buat tadi. Misalnya ini saya koreksi, atau kita istilahnya kita edit. Nah, ini ada bumbu masak, misalnya kita ganti dengan buku tulis. Nah, ini, dan kita simpan. Kita bisa melihat data kita sudah terupdate. Nah, kita juga bisa menggunakan fitur yang lain seperti awal. Ini kalau kita klik awal, nanti akan merujuk pada data yang pertama. Nah, ini kita bisa melihat langsung ke B0001. Dan kalau kita klik akhir, akan merujuk ke data yang paling akhir atau yang paling bawah. Sebelum juga data ke sebelumnya, dan sesudah merujuk pada data sesudahnya. Dan juga di form pendataan barang ini terdapat fitur cetak, yang mana nanti apa yang sudah kita input ini bisa kita ekspor ke aplikasi Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Dan juga di form pendataan barang ini terdapat fitur pencarian data. Fitur pencarian data ini kita bisa sesuaikan, kita mau mencari data berdasarkan apa. Misalnya kita mau berdasarkan nama barang. Kita awali, misalnya kita mau cari pensil. Nah, ketika kita ketik pensil saja, itu sudah langsung muncul di informasi data barang. Oke, jadi seperti itu untuk pendataan barang di form data barang. Itu untuk data barang. Nah, lalu gimana untuk data-data yang lain seperti data konsumen, data supplier, data user? Semuanya ini konsepnya sama, karena tampilannya dari keempat data ini hampir sama, yang membedakan hanyalah apa yang kita input. Kita mau coba buka lagi di data konsumen. Ini tampilan dari form data konsumen. Kalau kita membandingkan dengan data barang yang tadi, tampilannya hampir sama.
Yang membedakan hanyalah apa yang akan kita input, seperti misalnya di konsumen ini kita menginput kode konsumen, lalu namanya siapa, alamatnya di mana, kota, kode pos, sampai dengan email. Untuk fitur-fiturnya juga sama, kita bisa menambahkan datanya, kita bisa mengkoreksi, menghapus, bahkan kita juga bisa mencetak dalam bentuk Excel ataupun OpenOffice seperti itu. Lalu untuk supplier juga sama, ini kita bisa lihat ya teman-teman, tampilannya secara garis besar sama. Jadi ketika kita sudah paham satu konsep yang kita punya di data barang tadi, sudah pasti kita bisa menerapkannya juga di data-data berikutnya. Ini untuk tampilan data user, ada ID, user ID. Nah, ketika kita login tadi, dari sinilah kita ambil user kita. Jadi saya tadi menggunakan user EUDIADC dengan nama EUDIADC Karisma dengan password menggunakan MD5 sehingga munculnya kode-kode seperti ini dengan hak akses 0. Untuk fiturnya apa saja juga sama, kita bisa menambahkan data user, kita bisa mengkoreksi, kita bisa menghapus, dan juga kita bisa mengecek data yang di awal, di akhir, sebelum dan juga sesudah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka fitur yang ada di transaksi. Kita coba yang pertama di form pembelian. Ini merupakan tampilan dari form pembelian barang. Kita akan input yang pertama dengan cara kita mengklik tambah, maka otomatis akan masuk nomor belinya, dan kita bisa menginput kode supplier dari form pencarian. Nih, kita bisa sesuaikan atau kita bisa langsung, dan juga kita bisa melalui combo box. Misalnya kita pilih nomor 3 PT Unilever Indonesia, lalu kita masukkan kode barang, kita masukkan jumlah yang kita mau, misalnya kita mau beli 2, totalnya 3.000, kita enter, maka akan masuk ke dalam list view. Nah, ini getuk Magelangan, harga list 1.500, kuantitasnya 2, total harganya 3.000. Karena jenis pembelian kita adalah pembelian secara tunai, maka kita langsung memasukkan nominal pembayaran. Nah, kita membayar dengan nominal 5.000, maka otomatis kembaliannya sebesar 2.000. Jika sudah, lalu kita simpan. Nah, data kita berhasil disimpan. Untuk fitur cetak ini berfungsi sebagai struk pembelian kita. Jadi nanti ketika kita klik cetak, maka akan muncul struk pembelian dalam format PDF. Ini akan kita buka. Yang kita beri nama struk beli. Kita akan buka struk beli. Nah, ini merupakan tampilan dari struk nota atau nota beli yang kita input tadi di form pembelian. Ada nomornya dan kuantitas barangnya, karena kita tadi beli getuk 2, karena pembelian secara tunai maka totalnya 3.000 dan kita bayar sekitar 5.000 dan kembaliannya 2.000. Tuh, kita bisa selesai. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin melakukan pembelian secara kredit? Untuk pembelian secara kredit kita bisa klik di bagian kredit, di jenis transaksinya kita klik, maka otomatis akan berubah menjadi uang muka dan juga sisa di kolom jumlah. Nah, kita tambahkan lagi datanya dengan klik tambah. Kita masukkan kode supplier, misalnya 5 PT Sanbe Pharma, dengan kode barang 8 membeli bahan bening seharga 14.500 sejumlah 1. Ini akan terinput
totalnya 14.500, karena pembeliannya secara kredit otomatis harus nominal pembayarannya harus lebih kecil dari totalnya. Jadi misalnya dibayar sebesar 10.000, maka akan ada sisa minus 4.500. Kita akan simpan datanya. Data berhasil disimpan, kita klik OK dan kita klik cetak untuk mencetak nota pembelian secara kredit. Kita beri nama struk beli kredit. Kita akan buka. Nah, ini merupakan invoice pembelian ketika kita melakukan pembelian secara kredit dengan jumlah kuantitas barangnya 1, lakban bening seharga 14.500 dengan uang muka pembayaran 10.000 dan memiliki sisa hutang sebesar 4.500. Untuk transaksi penjualan, konsepnya sama dengan pembelian yang sudah kita praktekkan tadi. Untuk penjualan barang ini, kita juga bisa melakukan transaksi baik secara tunai maupun secara kredit. Yang kita input adalah kode pelanggan, nama pelanggan, dan yang lainnya sama seperti kode barang, lalu jumlahnya berapa. Dan fitur cetak ini juga sama untuk mencetak nota penjualan baik secara kredit maupun secara tunai. Dan selanjutnya kita akan mencoba transaksi retur beli. Nah, di aplikasi Risejahtera ini juga memfasilitasi kita untuk melakukan retur. Kita bisa input dengan klik tambah, akan otomatis terisi nomor returnya, dan kita masukkan nomor pembeliannya, misalnya ini PT Graha Bumi Hijau, dan pembelian yang dilakukan. Nah, kita masukkan salah satu, ini jumlahnya 0, kita sudah pernah melakukan retur. Dan ini pensil, kita akan retur pada jumlahnya 1. Kita akan enter dan kita melakukan pengembalian dana sebesar 3.000. Kita simpan. Oke, dan selesai. Untuk cetak ini kita coba simpan retur beli. Nah, untuk retur ini juga ada notanya dengan tampilan seperti ini. Oke, kita retur pembelian sudah. Untuk retur penjualan konsepnya juga sama dengan retur pembelian. Kita memasukkan nomor jual, lalu nama pelanggannya, dan juga kode barang yang akan diretur. Dan kita bisa juga mencetak struk dari retur penjualan kita. Untuk transaksi berikutnya ada transaksi untuk stock of name. Ini merupakan tampilan dari form stock of name. Kita bisa menginput tanggalnya, tanggal berapa, lalu invoice-nya otomatis terisi dengan invoice as on 005, dan kita bisa menambahkan keterangannya apa. Dan nanti kita bisa memasukkan kode barang, nama barang, jumlah sekarang, tambah atau kurang, dan menjadi berapa. Ini akan otomatis terisi. Jadi yang warna kuning ini nanti akan otomatis terisi. Oke, kita mau coba praktekkan untuk stock of name. Kita isi tanggalnya, tanggal hari ini 21 Agustus, nomor invoice-nya sudah, keterangan misalnya barang rusak. Untuk kode barangnya kita bisa masukkan misalnya buku tulis. Nah, ini akan otomatis terisi ya teman-teman. Nama barangnya buku tulis putih hitam dengan jumlah 278. Nah, untuk tambah atau kurang ini karena kita barangnya rusak otomatis akan kurang. Misalnya kita kurang 1, rusak 1. Jadi otomatis adjust-nya otomatis menjadi 277. Dari 278 rusak 1 menjadi 277. Dan kita bisa lakukan save. Dan
stock of name ini berhasil disimpan. Nah, kita bisa melihat di modification history, kita bisa melihatnya berdasarkan tanggal. Misalnya kalau kita ingin membuka khusus bulan Agustus saja, ya kita tinggal mengklik aktifkan tanggal dan kita pilih transaksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu. Dan untuk ekspor ini akan diekspor datanya ke Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Kita coba. Nah, ini data yang dari daftar stock of name tadi akan otomatis kita ekspor ke Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Ini saya menggunakan aplikasi OpenOffice karena dari praktek yang kemarin sudah dilakukan, beberapa perangkat memang ada yang tidak kompatibel dengan Microsoft Excel, jadi ini saya menggunakan OpenOffice. Ini tampilannya dari daftar-daftar stock of name dengan keterangan ada yang rusak, jatuh di perjalanan, diganti pabrik, cacat produk, dan juga busuk di perjalanan. Nah, ini juga stock of name history ini kita akan nanti tersambung di laporan stock of name. Kita bisa melihat transaksi stock of name yang terjadi sebelum-sebelumnya dari bulan Juni hingga Agustus. Ini ada keterangan jumlah sebelumnya berapa, lalu stock of name berapa. Tuh. Kita lanjutkan. Karena kita tadi sudah melakukan transaksi pembelian maupun penjualan baik secara tunai maupun kredit, maka kita saatnya melakukan pembayaran hutang. Jadi di transaksi ini terdapat fitur pembayaran hutang maupun piutang. Kita coba di pembayaran hutang. Ini merupakan tampilan dari form bayar hutang. Kita bisa menginput nomor beli langsung menggunakan combo box. Ini pembayaran hutang, ada dua nomor pembelian, atau kita juga bisa melalui fitur pencarian. Jadi ini ada lengkap sekali datanya mengenai informasi data hutang. Jadi misalnya kita pilih salah satu, 21 Agustus PT Capri Farmindo Labs punya hutang 4.000 dengan sisa hutang 3.000. Misalnya kita mau bayar 2.000, maka sisa hutang sekarang tinggal 100.000. Kita simpan dan data sukses tersimpan. Untuk transaksi bayar piutang juga hampir sama konsepnya. Kita bisa melihat nomor penjualan di sini atau melalui fitur pencarian. Ada dua konsumen yang datanya masuk di data piutang. Misalnya kita pilih salah satu. Ini konsepnya sama ya. Jadi nanti kita tinggal memasukkan jumlah pembayarannya berapa dan juga datanya kita simpan. Itu untuk transaksi pembayaran hutang dan juga piutang. Lalu bagaimana dengan tutup stok? Kita akan tutup stok pada misalnya tutup stok pada bulan 8 atau bulan Mei, Juni. Misalnya kita coba bulan Juni 2021. Nah, muncul pesan stok sudah pernah tutup ulang. Jadi ini sebelumnya kita sudah pernah menutup stok di bulan Juni. Kalau kita akan menutup praktik ini, kita klik OK. Nah, tutup stok sukses. Jadi untuk stok pada bulan 6 kita sudah tutup. Baik, penjelasan untuk data master dan juga data transaksi sudah. Kita akan melanjutkan ke laporan. Wah, kita bisa melihat di layar, wah banyak sekali ya untuk laporannya. Nah,
kita bisa mencoba satu persatu. Yang pertama kita mulai dari data barang. Data barang ini akan terkoneksi dengan Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Jadi untuk data barang ini terekspor ke Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Yang memuat datanya misalnya ada kode barang, nama barang, satuan, harga, hingga stok minimalnya berapa. Lalu untuk laporan data konsumen, konsepnya juga sama, akan terekspor ke Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Ini untuk konsumen. Lalu untuk supplier juga sama, terekspor ke Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Nah, kita tadi sudah melakukan transaksi baik pembelian maupun penjualan secara tunai maupun kredit. Maka selanjutnya kita akan melihat bagaimana laporan pembelian atau penjualan tersebut. Kita klik laporan pembelian. Selain kita bisa melihat dari sini, kita juga bisa menekan F1 untuk membuka laporan pembelian. Kita buka, ini merupakan tampilan form dari laporan pembelian. Kita bisa melihat laporan pembelian apa saja yang sudah kita lakukan, dan juga kita bisa memfilternya berdasarkan tanggal. Kita klik aktifkan tanggal. Nah, ini kita bisa melihat tampilan untuk tanggal per hari ini saja, yaitu tanggal 21 Agustus 2021. Dengan suppliernya kita pilih semua, dan ini kita bisa melihat melalui combo box. Lalu kita bisa memilih dari supplier tertentu. Misalnya kita CPA Direksa, tidak ada karena kita belum bertransaksi dengan supplier CPA Direksa. Misalnya kita membuka Geraha Bumi Hijau. Nah, ini merupakan transaksi dari Geraha Bumi Hijau. Nah, untuk ekspornya sendiri ini nanti akan kembali diarahkan ke aplikasi OpenOffice. Seperti ini tampilannya. Ini untuk tampilan keseluruhan dari laporan pembelian. Ini kita bisa melihat ada nama-nama suppliernya. Oke, itu untuk laporan pembelian. Sedangkan untuk laporan penjualan, konsepnya juga sama. Kita bisa melihat, memfilter dengan tanggal tertentu, dan juga kita bisa melakukan ekspor. Ekspor ini dilakukan secara keseluruhan data-data penjualan yang pernah kita transaksi penjualan yang sudah kita lakukan. Dan ini untuk transaksi penjualan. Laporan data barang, konsumen, laporan pembelian, penjualan sudah, dan sekarang saatnya kita membuka untuk laporan retur penjualan maupun pembelian. Kita akan buka salah satu, yaitu retur penjualan. Ini merupakan laporan retur penjualan secara periodik. Ada 2 transaksi dengan kode barang 2 dan juga kode barang 3. Kita bisa ekspor juga, yang nantinya juga akan diarahkan ke Microsoft OpenOffice. Ini secara umum konsepnya sama, baik untuk retur penjualan periodik maupun untuk retur pembelian secara periodik. Nah, ini tampilannya kalau untuk laporan retur pembelian secara periodik. Nah, dan selanjutnya kita juga bisa melihat laporan dari stok opnam. Tadi kita sudah melakukan stok opnam, mari kita lihat laporannya bersama-sama. Ini merupakan laporan stok opnam yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ketika kita filter untuk transaksi tanggal 21 Agustus, sudah masuk SO0005 tanggal 21 Agustus dengan keterangan barang rusak, kode barangnya 1. Nah, ini jumlah sebelumnya 278 karena rusak 1, jumlahnya tersisa 227. Dan untuk ekspornya ini, ekspor secara keseluruhan.
Oke, lalu kita lanjutkan untuk membuka laporan dari hutang. Nah, ini laporan hutang pembelian secara periodik yang sudah kita lakukan. Ini memuat informasi mengenai nomor hutang, nomor beli, tanggal, nama suppliernya siapa, jumlah hutangnya berapa, jumlah bayar, dan juga sisa hutangnya. Untuk ekspor sendiri nanti akan diarahkan ke aplikasi Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Untuk laporan piutang juga sama konsepnya. Kita bisa melakukan filter aktifkan tanggal, maka akan memuat informasi mengenai nomor jual, tanggal, nama konsumen, jumlah piutang, jumlah bayar, dan juga sisa piutang. Untuk ekspornya akan diarahkan ke aplikasi Microsoft Excel ataupun ke OpenOffice. Dan selanjutnya ada juga laporan pembayaran hutang dan piutang. Untuk transaksi hutang maupun piutang yang tadi kita lakukan, ketika kita sudah membayar maka akan masuk ke laporan ini. Sediakan terdata apakah masih ada yang memiliki hutang ataupun sisa hutangnya sudah nol. Tuh, itu untuk laporan bayar hutang, sama halnya dengan laporan bayar piutang. Jadi kita bisa melihat ini ada transaksi dari konsumen Agung Nugroho dengan sisa piutang yang nol, dan yang lainnya masih memiliki sisa piutang. Dan yang terakhir ada laporan mengenai kartu stok. Nah, ini untuk kartu stoknya, misalnya kita masukkan kode barang 1 bulan 8, kita cari. Nah, ini untuk kartu stoknya tanggal 1 Agustus dengan nomor faktur 20, kuantitasnya ada 227 dengan harga 900. Untuk ekspornya akan diarahkan ke Microsoft Excel ataupun OpenOffice. Selanjutnya kita beralih ke utility, yang di dalamnya terdapat fitur untuk kalkulator, export, dan notepad. Kalau kita ingin membuka kalkulator, kita bisa menekan Ctrl+N pada keyboard atau langsung kita klik saja dari aplikasinya, dan terbuka fitur kalkulator. Jika kita ingin menghitung secara manual dengan kalkulator, kita juga bisa. Dan juga kita bisa membuka fitur notepad dengan Ctrl+N atau langsung klik saja dan akan terbuka fitur notepad, dan kita bisa menulis catatan mengenai transaksi kita, atau kita ingin menulis data-data penting terkait transaksi kita juga bisa. Dan yang bagian terakhir adalah bantuan. Di bantuan ini ada dua fitur utama, yaitu about dan juga petunjuk atau user guide. Untuk about sendiri ini memuat informasi mengenai aplikasi kita. Di dalam ini, nah, kita bisa melihat bersama-sama memuat informasi mengenai nama aplikasi kita dan juga versinya versi berapa. Untuk aplikasi Risejahtera ini merupakan versi yang pertama, dan kita juga bisa menambahkan app description. Jadi ini nanti sebenarnya kita bisa custom. Kita bisa menambahkan deskripsi mengenai aplikasi kita maupun mengenai usaha kita. Dan di sini juga ada warning. Kita bisa menambahkan peringatan atau pesan mengenai aplikasi kita. Dan kita juga bisa mengecek sistem info. Nah, untuk Risejahtera ini, untuk saat ini sistem information is unavailable at this time. Oke, ini untuk informasi mengenai aplikasi Risejahtera, dan ada juga untuk user guide. Kebetulan pada saat mendemokan program ini, untuk program PDF di perangkat saya sedang bermasalah. Pada sebelumnya sempat bisa, namun untuk tampilan dari petunjuk sistem ini kita bisa lihat secara manual di file yang saya miliki. Ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Risejahtera. Untuk membuat petunjuk pengguna ini, kita yang pertama harus membuat petunjuk penggunaan
secara manual bisa melalui Word. Lalu kita convert menjadi PDF dan kita simpan satu folder dengan file project kita. Seperti itu. Dan untuk petunjuk penggunaan aplikasi Resejahtera ini, yang pertama pastikan komputer kita ini tersambung dengan jaringan internet. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, karena setting atau setup aplikasi ini menggunakan IP dari hotspot HP saya, jadi untuk menggunakan aplikasi ini harus menggunakan hotspot dari HP saya juga. Jadi kalau kita menggunakan IP yang sama dengan misalnya dengan WiFi rumah, maka kita harus mengkonekkan dengan WiFi rumah kita. Dan juga selanjutnya kita bisa langsung membuka aplikasinya dan kita login dengan memasukkan username dan password. Lalu kita klik OK dan login berhasil. Dan kita akan bisa melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu tadi semua tutorial penggunaan aplikasi Resejahtera. Kita bisa memaksimalkan penggunaan aplikasi ini bisa melalui keyboard ataupun melalui menu-menu yang ada di aplikasinya secara langsung ataupun dari icon-icon shortcut yang ada di aplikasi Resejahtera. Kalau misalnya pakai shortcut juga bisa, misalnya mau dicontohkan satu, misalnya laporan piutang. Nah, kita klik 2 kali saja sudah muncul. Dan juga untuk tampilan dari form shortcutnya ini juga sebenarnya kita bisa custom, tidak harus seperti ini. Dengan cara kita klik kanan, ini untuk tampilan default, dan untuk tampilan horizontalis kita bisa pilih seperti ini, dan untuk tampilan vertikalis dari atas ke bawah seperti itu. Yeay, itu tadi tutorial dari saya mengenai penggunaan aplikasi Point of Sales Resejahtera. Semoga tutorial yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat dan tetap produktif di masa pandemi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.